Saya ingin menyapa juga jemaat yang online yang menonton saat ini secara live. Saya berdoa sepenuh hati. Tuhan menjamah Anda juga di rumah Anda masing-masing. Berdoa supaya firman Tuhan disampaikan sebentar boleh menjadi berkat bagi kita semua. Jadi saya pernah cerita bahwa keluarga besar saya asli dari Tiongkok. Nah, akong saya punya usaha di sana. Dan waktu beliau sakit, orang tua saya harus ke Pangkal Pinang untuk mengurus beliau. Tapi saya lahir di Jakarta, besar di Jakarta, dan kalau seperempat hidup saya di Australia, seperempat di Pangkal Pinang, 60% di Jakarta. Jadi kalau ditanya saya orang mana, saya bilang kota kelahiran adalah tempat asal kita, jadi saya orang Jakarta. Kalau keturunan kerajaan sorga. Amen. Haleluya. Saya bisa bahasa Jawa juga fasih dan juga bahasa Kupang dialeknya, bahasa Manado, bahasa Papua dialeknya. Jadi kalau saya khotbah ke kota-kota, pulau-pulau, saya suka menggunakan bahasa daerah itu supaya mereka mengerti. Amsal 24 ayat yang ke-6 berkata begini. Karena hanya dengan perencanaan engkau dapat berperang dan kemenangan tergantung pada penasehat yang banyak. Terjemahan bahasa Indonesia kurang tepat. Proverbs 24 verse 6 dari The Message Bible yang paling gampang diartikan dikatakan gini, to win you need a lot of good counsel. Untuk menang Anda membutuhkan banyak penasehat yang baik. Jadi tidak semua nasihat itu baik, katakan amin. Nasihat siapa yang harus kita dengar? Yang pertama, nasihat dari orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Siapakah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi kita? Bukan pacarmu. Kalau mereka bilang, I really love you. Belum tentu. Siapakah orang yang sungguh-sungguh mengasihi kita? Dengar baik. Mereka yang tidak diuntungkan dari hidup kita. Tetapi mereka yang mau dibebani waktu kita susah. Kalau Anda mau lihat siapa yang sungguh-sungguh mengasihi Anda. Temukan mereka di masa-masa sulit Anda. Mereka yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Itu enggak cuma ada sama kita ketika kita berkelimpahan. Ketika kita kaya, ketika kita punya sesuatu untuk kita berikan buat mereka. Jadi kalau ada pacar yang bilang, buktikan kamu cinta sama aku, berikan seluruh hidupmu. Berarti dia gak sungguh-sungguh cinta sama Anda. Orang yang sungguh-sungguh mengasihi Anda adalah mereka yang ada untuk Anda saat Anda membutuhkan mereka. Mereka tidak diuntungkan dari hidup kita. Mereka mungkin gak dapat apa-apa dari kita. Tapi mereka mau dibebani waktu kita susah. Yang mengerti katakan amin. Siapakah mereka? Yang pertama, teman-teman terbaik. True friends are found through tough times. Teman terbaik ditemukan di masa sulit. Saya bersyukur kita melewati pandemi hampir 3 tahun ya. Saya percaya cukup lama untuk Anda akhirnya menyadari siapakah teman-teman terbaik Anda? Saya ingin tanya, yang menemukan teman-teman terbaik di masa sulit angkat tangan. Luar biasa. Gak banyak. Gak banyak. Saya dan suami sangat bersyukur melewati masa pandemi sehingga kami lebih bijak hari ini. Jangan kecewa sama orang-orang yang selama Anda diberkati, selama Anda kaya, selama Anda bisa kasih mereka sesuatu, mereka ada di situ. Lalu ketika di masa pandemi, di masa sulit, ketika Anda butuh mereka, mereka tidak ada, jangan kecewa. Tapi kehidupan mengajar kita, siapa sahabat terbaik kita sesungguhnya. Kehidupan mengajar kita untuk lebih bijaksana. Amen. Amsal 17 ayat 17 berkata begini. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu. Dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Betul? Good friends are found through tough time. Betul-betul masa sulit yang menyeleksi siapa teman-teman yang benar-benar mengasihi kita. Dengarkanlah mereka. Mereka gak diuntungin sama hidup kita. Tapi kalau mereka mau kasih tahu kita, karena mereka sayang sama kita. Amen.
Saya bersyukur saya menemukan teman-teman terbaik di masa sulit. Hari ini mereka jadi leaders di Impact Community Indonesia. Thank you so much. I know you know who you are. I want to thank you for that. Jadi pengen nangis. Sangat menghargai teman-teman yang mengasihi kami dan ada buat kami saat kami susah. The Message Bible menerjemahkannya dengan sangat indah. Friends, love, through all kinds of weather. Kasih teman-teman itu ada di setiap musim. And families stick together in all kinds of trouble. Dan keluarga itu tetap bersama-sama melewati begitu banyak masalah. Siapakah mereka yang sungguh-sungguh mengasihi kita? Orang tua kita, keluarga kita, kakak kita, adik kita. Amsal 1 ayat 8 berkata gini, "Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Sebab karangan bunga yang indah itu bagi kepalamu dan suatu kalung bagi lehermu." Ketika kita susah, kita pulang kemana? Ke rumah. Anak-anak muda waktu ngambil keputusan untuk menikah, mereka enggak tanya sama orang tuanya, enggak tanya sama kakaknya, gimana menurut papa mama, koko, cici tentang calon pasangan hidup saya. Mungkin ada yang tidak direstui. Saya pernah katakan tidak direstui orang tua itu kita lihat dua. Yang pertama, esensi atau tidak esensi. Ya, kalau tidak esensi, contoh, ngapain kamu sama dia? Dia pendek, nanti anakmu pendek. Itu enggak esensi. Kok kamu sama dia sih? Dia kan hitam, dia kan keriting, dia kan pesek, dia enggak ganteng, dia enggak cantik. Dia kan suku ini, suku itu enggak esensi. Yang esensi adalah kalau orang tuamu dan kakakmu menasehati kamu, percayalah itu untuk kebaikanmu. Katakan amin. Mereka tidak diuntungkan oleh pernikahanmu. Mereka mau kamu bahagia dalam pernikahanmu. Katakan amin. Saya seorang mama. Saya mau anak-anak saya bahagia. Saya tidak mau selama mereka tinggal di rumah, kami lindungi mereka, kasih mereka makan yang baik, kasih mereka pakaian yang baik. Kami lindungi mereka, kami urus waktu mereka sakit. Tapi ketika mereka menikah, mereka disia-siakan sama pasangan hidupnya. Saya percaya orang tua di sini mau yang terbaik buat anaknya. Amin. Bukannya orang tua matre. Tapi ini sangat esensi ketika kita melihat calon pasangan hidup anak kita. Tidak mau bekerja, 1. Pemalas, 2. Anak orang kaya belum tentu mau kerja. Yang kedua, malas. Ketiga, punya sifat kasar. Saya nggak mau anak saya dipukul. Yang keempat, suka judi. Yang kelima, suka minum. Yang keenam, suka main perempuan atau genit. Masih pacaran udah diselingkuhin terus, udah dibikin sakit hati terus. Anak muda kadang-kadang bucin. Bu Heni, saya doakan di dalam nama Yesus, saya puasain dia berubah. Saya kasih tahu kamu, gak bakal berubah. Saya sudah lihat sendiri orang umur hampir 70 tahun. Tidak berubah. Bahasa kerennya, mopien. Puhwe. Kalau kita bilang orang tua kasih nasihat, kamu harus bijaksana, lihat dia baik-baik sebelum kamu nikah. Buka mata kamu besar-besar, itu kamu harus ikuti. Kenapa? Karena kita mau yang terbaik buat anak-anak kita. Mama matre, papa matre, enggak. Lu kaya juga bukan gua yang bahagia, gitu dong. Saya sama suami sudah bertekad gak akan nyusahin anak. Kami mau selama usia kami masih produktif, kami punya tabungan hari tua. Supaya ketika kami tua, kami tidak menyusahkan anak-anak kami. Anak kami kalau dapat orang kaya, bukan buat kami, buat mereka. Saya percaya orang tua di sini sependapat sama saya. Buat kebahagiaan mereka. Karena dengar baik, ketika kalian menikah, meskipun tidak disetujui, bahkan ada yang kawin lari. Lalu kalian punya anak, ketika suamimu tidak bisa beliin susu, ketika suamimu selingkuh,
Ketika istrimu selingkuh, enggak tanggung jawab, enggak ngurus kamu, enggak ngurus anakmu. Anda cari siapa? Mama, nasib banget kok mama tuh ya. Mama, aku mau kerja, urusin anakku ya. Mama, aku diusir suami, aku pulang ke rumah ya. Berapa banyak orang yang menikah, pernikahannya tidak disetujui orang tuanya, enggak mau dengar, maksa nikah. Lalu ketika mereka tidak bahagia, mereka pulang ke rumah. Dengar baik, kalau kita ingin jadi orang bijak, mari rendah hatilah untuk mau menerima didikan, untuk mau ditegur. Dengarkanlah nasihat yang baik, jadilah orang yang mau diajar, yang mau rendah hati, katakan amin. Nasihat orang yang mengasihi kamu itu untuk kebaikan kamu, bukan mereka. Saya kasihan lihat orang-orang tua yang sampai tua masih harus ngurusin cucu. Waktu muda ngurusin anak, udah tua ngurusin cucu. Kapan happy-happynya? Kasihan. Kalau kita bisa nyenengin orang tua di masa tua, jangan kasih titip cucu, bayar suster dong. Ajak mama papa jalan-jalan dong. Makan enak, happy-happy dong. Masa nitip cucu? Giliran berantem aja baru ingat mama papa. Mari, Amsal 8 ayat 33 berkata, dengarkanlah didikan maka kamu menjadi bijak. Janganlah mengabaikannya. Jadilah orang yang mau ditegur. Amsal 15 ayat 31 berkata, orang yang mengarahkan telinga kepada teguran yang membawa kepada kehidupan akan tinggal di tengah-tengah orang bijak. Siapa mengabaikan didikan membuang dirinya sendiri. Tetapi siapa mendengarkan teguran memperoleh akal budi. Amen. Dengar baik. Kawin tuh gak bisa makan cinta doang sayang. Nikah tuh gak bisa cuma karena gantengnya. Nikah itu bukan cuma karena cantiknya. Ketika kita menikah, kita itu menikahi pribadinya. Dia kasar, dia lembut. Dia sombong atau rendah hati. Dia baik hati atau dia jahat. Dia suka selingkuh atau setia. Dia ngurusin kamu atau mengabaikan kamu. Itu yang kita nikahi. Pribadinya, dalamnya, bukan luarnya. Anda nikah sama orang ganteng tapi kalau kasar, sakit hati, makan hati. Saya sih suka amplak. Anda nikah sama orang yang tidak mau kerja, udah gitu bertingkah, udah gak mau kerja maunya dilayani, sakit gigi, mau marah gak bisa. Kita harus tunduk sama suami. Kadang-kadang paling sebel sama ayat itu enggak ya kan ibu-ibu? Tapi suami-suami juga banyak yang ngeluh. Makanya firman Tuhan berkata, kecantikan adalah bohong, kemolekan sia-sia. Kenapa? Kita tertipu sama casing luarnya. Cantik, piauliang. Hidung mancung, bibir tipis, mata belok, padahal operasi semua. Anda tertipu. Seksi. Isinya balon. Begitu nikah, perawatanku mahal sayang. Aduh sayang, aku mulai bosen beliin Gucci dong, gitu. Kuku kayaknya harus di mani-pedi nih sayang. Jojo ngirit banget deh sama gua. Gunting kuku sendiri gak ada 5 menit. Beres. Satu kali saya ke dokter, dokter bilang gini, ih kok cewek kukunya pendek-pendek sih? Biarin. Dokter kok mulutnya melet gitu? Bersih. Soalnya saya suka makan pakai tangan. Makan pakai tangan tuh enak, betul gak? Penggemar makan pakai tangan, angkat tangan? Saya punya teman banyak. Makanya saya gak suka kuku panjang. Tapi dengar baik, banyakan cowok sukanya jari ceweknya lentik-lentik. Saya pernah ada cowok naksir saya, dia liatin kuku saya, dia bilang gini, kamu gak panjangin, biar kelihatan lentik.
kerja keras jarinya pendek dan kukunya pendek. I'm telling you. Saya kerja gak berhenti. Makanya tulangnya gede. Karena rajin kerja dari kecil. Cewek yang jarinya kurus-kurus biasanya jarang kerja keras. Makanya lu jangan ngomel kalau udah cantik begitu gak kerja. You get what you see. Amen. Anda kalau mau yang cantik harus siap pemeliharaan yang mahal. Jangan mengeluh. Cengli gak? Cengli. Kenapa jadi bahas ke situ ya? Ada yang perlu dengar. Yang berikutnya. Nasihat siapa yang harus kita dengar? Nasihat orang bijak. Amsal 13 ayat 14. Baca sama-sama. Ajaran orang bijak adalah sumber kehidupan. Sehingga orang terhindar dari jerat-jerat maut. Lihat, kalau Anda dengerin nasihat orang bijak, Anda akan terhindar, diluputkan dari jerat-jerat maut. Ada influencer yang ngomong gini sama anak-anak muda. Live your life and make mistakes. Saya cut itu. I don't agree. You don't have to make mistakes if you can learn from others' mistake. Anda tidak perlu bikin kesalahan yang sama kalau Anda bisa belajar dari kesalahan orang lain. Yang setuju katakan amin. Capek banget hidup mesti bikin salah terus baru pinter. Kenapa enggak pinter? Belajarlah dari kesalahan orang lain. Kalau dia begitu makanya hidupnya begini, kita enggak boleh begitu, setuju? Saya orang yang suka merenung. Saya merenung gitu. Ini orang umur 50. Kerja pindah-pindah. Hidup susah. Ngontrak aja enggak bisa bayar. Anak banyak. Kenapa ya? Dia ngapain aja gitu. Katakan lulus sekolah umur 23. Dia umur 50 tuh 27 tahun. Dia bikin apa 27 tahun gitu loh. Saya merenung. Kemudian saya mulai amati. Saya amati cara hidupnya, saya amati cara kerjanya. Lalu saya mengambil kesimpulan. Gak heran dia susah. Kerjanya males. Suka buang waktu. Suka bikin alasan. Gak bijak ngelola keuangan. Kita bisa jadi pinter hanya karena belajar dari kesalahan orang lain. Kita jadi bisa menarik satu pelajaran. Kalau gue nanti tua gak mau susah, gue jangan males. Kalau gue nanti tua gak mau susah, gue jangan suka buang waktu. Harus pegang omongan, harus bisa dipercaya, harus kerja keras. Amen. Harus bijak mengelola keuangan. Kita bisa belajar dari kehidupan orang lain. Katakan kita punya orang tua yang gagal dalam pernikahan. Kita kan gak perlu gagal dalam pernikahan untuk belajar. Kita bisa lihat kenapa papa mama bercerai. Oh, tidak setia. Berarti kalau saya nikah harus setia. Oh, kenapa ya mereka bercerai? Karena mama tiap kali ngancam-ngancam mau kabur dari rumah. Berarti kita narik kesimpulan. Kalau berantem harus duduk baik-baik selesaikan. Firman Tuhan berkata, janganlah sampai matahari terbenam sebelum amarahmu padam. Artinya apa? Ada masalah duduk selesaikan. Mari bangun sebuah budaya. Kalau berantem, gak boleh kemana-mana. Duduk di meja, selesaikan. Ngomong baik-baik. Amen. Selama masih saling menyalahkan, gak akan selesai. Mari belajar dari kesalahan orang lain. Amsal 13 ayat 20 berkata, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Mari kita belajar dari orang-orang yang hidupnya bijak. Nah, siapakah teman-teman yang bijak? Mari buat checklist. Saya bacakan secara cepat, lihat apakah orang-orang di sekeliling Anda adalah orang-orang yang bijak. Mari. Matius 7 ayat 20 berkata, jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Orang itu bijak atau tidak dikenali dari buahnya. Orang bijak itu dilihat dari keputusannya. Keputusan yang dia buat itu bijaksana enggak? Perkataannya bijaksana enggak? Tingkah lakunya bijaksana enggak? Bagaimana dia mengurus rumah tangganya? 1 Timotius 3 ayat 5 berkata, jikalau seorang tidak tahu mengepalai keluarganya sendiri, bagaimanakah ia dapat mengurus jemaat Allah? Kalau kami milih leader, kami cari yang pernikahannya baik. Karena dia enggak bisa ngurus keluarga, bagaimana dia mengurus jemaat? Orang bijak dilihat dari bagaimana dia memakai waktunya. Ada orang yang suka nongkrong-nongkrong gak jelas.
Nongkrong gak jelas, buang-buang duit, beli kopi di kafe 1 gelas 45.000, beli udah 3. Gak worth it, kecuali dia meeting untuk hal-hal yang penting di kafe. Worth it. Keluar duit 150.000 untuk dapat tender 1,5 M, why not? Tapi kalau ngomong-ngomong gak jelas, ngabisin kopi 3 gelas. Bagaimana dia memilih teman-temannya. Lihat siapa temannya. Anda mau tahu calon pasangan hidupmu orang bijak atau bukan? Teman-temanmu orang bijak atau bukan? Lihat bagaimana dia memilih teman-temannya. Perhatikan di Instagramnya, komen-komen teman-temannya. Kalau komen teman-temannya sopan, tidak ngomong jorok, banyakkan love, fire, berarti bagus. Tapi kalau komen-komennya ngomong jorok, berarti dia tidak bijak memilih teman. Lihat dari karya-karyanya. Puji Tuhan saya gak punya teman yang ngomong jorok. Ciri orang bijak secara cepat. Pertama, perkataan orang bijak itu menambah pengetahuan. Anda kalau ngobrol sama orang itu, Anda jadi pinter. Dia mengarahkan pemikiran Anda. Pemikiranmu jadi lebih tajam. Kamu jadi tambah semangat. Jadi timbul ide-ide baru. Ngomong sama dia bisa ngarahin kita, oh begini begitu. Amsal 15 ayat 2 berkata, lidah orang bijak mengeluarkan pengetahuan. Apakah teman-teman Anda begitu? Ada orang-orang yang kalau kita duduk sama mereka, 1-2 jam, on fire. Keren omongannya. Pulang tuh jadi semangat, langsung timbul ide. Oke, gue mau begini. Ngomong sama dia, kita langsung mau berubah. Nanti pulang gue harus baik sama istri gue. Yang kedua, orang bijak tidak sembarangan ngomong. Amsal 16 ayat 23. Hati orang bijak menjadikan mulutnya berakal budi. Mulut aja punya otak kalau orang tuh bijak. Kita akan tahu teman kita bijak dari omongannya. Karena perkataan mulut meluap dari hati. Kalau dia ngomongnya sia-sia terus, ngomongnya yang gak benar, berarti dia gak bijak. Yang berikutnya, Amsal 14 ayat 16 berkata, orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Orang yang bijak itu gak buru-buru. Dia hati-hati banget tingkahnya. Mengambil langkah sangat penuh perhitungan. Tidak sembarangan. Dan dia menjauhi kejahatan. Kalau dia tahu, oh ini gak benar nih, ujungnya gak benar nih. Dia tidak mau. Itu bijak. Orang bijak pandai mengelola keuangannya. Amsal 21 ayat 20. Harta yang indah dan minyak ada di kediaman orang bijak. Tetapi orang yang bebal memboroskannya. Orang bijak adalah orang-orang yang pandai mengelola keuangan. Mereka tidak suka ngutang. Yang berikutnya, orang bijak tidak suka cari masalah. Amsal 27 ayat 12. Kalau orang bijak melihat malapetaka, bersembunyilah ia. Tapi orang yang tidak berpengalaman berjalan terus lalu kena celaka. Orang-orang bijak adalah orang yang gak suka cari gara-gara. Dia tahu, wah kalau begini masalah nih, dia gak lakukan. Itu bijaksana. Yang berikutnya, orang bijak itu perkataannya membawa damai dan kesembuhan. Amsal 29 ayat 8 berkata, pencemooh mengacaukan kota tetapi orang bijak meredakan amarah. Amsal 12 ayat 18 berkata, ada orang yang lancang mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Ada enggak Anda orang-orang di sekitarmu yang kalau Anda marah, Anda bertengkar sama pasanganmu, Anda ngomong sama dia, dia langsung meredakan amarah Anda. Seperti api disiram air. Atau malah sebaliknya, Anda dibikin lebih marah, berarti dia enggak bijak. Atau dia malah ngasih masukan-masukan yang membuat Anda mengambil keputusan yang salah. Hati-hati, kalau lagi bertengkar sama pasangan, jangan datangi orang yang gak bijak. Nasihatnya pasti begini, ceraiin aja. Ada orang tuh yang kalau kita lagi luka, kita datang sama dia. Kata-katanya itu membuat kita sembuh. Dia mengingatkan kita sama kebaikan pasangan kita. Dia mengingatkan kita sama kebaikan Tuhan, membuat hati kita bersyukur. Menarik sudut pandang kita ke arah yang lebih baik. Jangan sampai Anda kelilingi diri Anda dengan orang-orang yang malah menambah rusuh, menambah rusak hubunganmu. Menambah pikiranmu jadi makin negatif. Saya akhiri dengan Mazmur 1 ayat 1. Ada 3 kelompok orang yang Anda jangan dengar. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut
Yang pertama, nasihat orang fasik. Yang kedua, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. 3 kelompok orang yang tidak boleh Anda dengar. Jangan beri telingamu kepada orang fasik. Jangan pernah datang ke orang fasik. Siapakah orang fasik? Matius 23, Yesus mengajarkan tentang orang fasik. Matius 23 ayat yang keempat, kita baca sama-sama. Mereka mengikat beban-beban berat, lalu meletakkannya di atas bahu orang. Tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Ayat 5. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkannya tapi tidak melakukannya. Orang fasik gini, mereka tahu kebenaran tapi mereka tidak melakukan. Cuma pintar mengajarkan tapi sendiri tidak mau melakukan. Hidupnya tidak jadi teladan. Cuma bisa nyuruh orang. Naruh beban berat, tetapi diri sendirinya tidak mau melakukan. Jangan datang ke orang-orang yang Anda pikir dia tahu firman. Tadi saya sudah bilang, nilailah orang bijak dari buah hidupnya. Tidak semua orang yang tahu firman, mereka melakukan. Makanya jangan cepat-cepat kagum sama orang karena khotbahnya. Harus lihat hidupnya. Ini orang bijak atau orang fasik. Ada orang yang seorang papa, dikit-dikit ngomongnya firman. Dikit-dikit ngomongnya firman. Anaknya sampai heran. Karena apa? Omongan sama kelakuan beda. Papanya selingkuh, tinggalin mamahnya. Tidak tanggung jawab. Tapi kalau sama dia, ngomongnya firman. Luar biasa bukan? Dengar, ngerti firman Tuhan tidak cukup. Yang paling penting adalah melakukan. Hari ini Anda dengar firman Tuhan. Kalau Anda tidak mau jadi orang fasik, pulang renungkan dan lakukan. Kalau nanti seharian habis makan, shopping jadi lupa. Nanti malam sebelum bobo dengerin lagi ulang di YouTube. Ada di YouTube Henny Kristianus atau Impact Community Indonesia. Dengerin lagi dan lakukan. Saya orang bijak atau orang fasik. Yang kedua, jangan beri telinga kepada orang berdosa. Tadi Mazmur 1 ayat 1b berkata, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa. Jangan mengikuti cara hidup mereka. Nah, seperti apa sih jalan hidup orang berdosa? Ibu Henny ini jangan menghakimi. Mari kita lihat Amsal 2 ayat 12 sampai 17. Sama-sama yuk. Supaya engkau terlepas dari jalan yang jahat, dari orang yang mengucapkan tipu muslihat, dari mereka yang meninggalkan jalan yang lurus dan menempuh jalan yang gelap, yang bersukacita melakukan kejahatan, bersorak-sorak karena tipu muslihat yang jahat, yang berliku-liku jalannya, yang sesat perilakunya, supaya engkau terlepas dari perempuan jalang, dari perempuan yang asing, yang licin perkataannya. Ayat 17, yang meninggalkan teman hidup masa mudanya dan melupakan perjanjian Allahnya. Sampai situ dulu, dengar baik. Kalau Anda punya masalah sama pasanganmu, jangan datang sama teman yang pernah menceraikan pasangannya. No, this is true. Karena nasihat yang akan keluar dari dia tidak bisa jadi pegangan. Karena dia pernah meninggalkan pasangannya. Ini maksud firman Tuhan. Dengarlah dari orang yang bijak. Ada pasangan yang kami konselingin. Kami konselingin mereka. Kami bilang ayo berdamai. Ayo bereskan, berubah. Saya marahin mereka. Saya bilang kalian gak mau berubah-berubah, saya udah capek konselingin kalian. Mau berubah gak? Jangan buang waktu saya. Waduh, Bu Henny galak amat. Biar kapok, jangan semuanya mau konseling sama saya. Karena capek loh jadi pendeta. Dituntutnya apa? Sayang, sayang, disayang. Ngeselin. Ketemu saya 2-3 jam. Habis gak waktu saya? Udah ngomong sampai berbusa. Berapa hari berantem lagi? Berapa hari gebuk-gebukan lagi? Cari saya lagi. Berikutnya saya yang gebukin mereka kayaknya. Saya bilang berubah dong. Anak-anak kasihan. Liatin papa mama
Umat Tuhan dewasa dengar firman tuh lakukan, greget gua. Jangan berantem terus, jangan saling menuduh, berubah. Amen. Saling introspeksi diri, emang Anda udah paling benar? Selama kita terus menunjuk orang lain, gak akan pernah selesai. Suami saya juga gemes kalau konselingin orang, dia tanya, jadi mau selesai gak? Betul. Masalahnya gini loh, begitu dia datang ke temennya ngomong apa? Udahlah, gue lihat mah lu orang saling tidak membawa kebaikan, lu orang cerai aja, dia bilang gitu. Lu ngomong gampang, anak 3. Jangan sembarangan minta nasihat teman yang pernah meninggalkan pasangannya. Amen. Dengar. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Kenapa begitu? Orang yang tidak mengerti kebenaran tidak bisa mengajarkan apa yang benar. Setuju? Lukas 9 ayat 39, Yesus berkata, orang buta tidak bisa menuntun orang buta. Kalau Anda buta, Anda butuh orang yang matanya dicelikkan Tuhan untuk menuntun Anda. Yang terakhir, jangan beri telingamu kepada pencemooh, tukang gosip. Jangan duduk sama kumpulan pencemooh. Jangan beri telingamu sama orang-orang yang ngomongannya gak bermutu. Taunya gosip. Gak nambah nilai dalam hidupmu. Siapakah para pencemooh, the mockers kata firman Tuhan. Orang-orang yang suka usil ngurusin hidup orang lain. Sukanya menjelek-jelekan orang lain. Mengatai orang-orang dengan jahat. Apakah Anda pencemooh? Coba lihat kualitas omonganmu. Ada orang-orang yang suka gosip tuh gini. Duduk sama teman-teman rame-rame. Udah dimulai dari orang yang gak ada di situ. Betul gak? Lu udah denger belum tentang si A? Wah, gue denger dia gini gitu. Terus mulai ditambahin bumbu, penyedap. Orang makan micin bisa botak, lu bikin penyedap lagi. Betul nggak? Ditambahin bumbu jadi kanker. Langsung ngomongannya ditambahin, bikin cerita bohong, jahat sekali loh. Saya duduk sama teman saya diceritain sama dia. Hen, kamu digosipin gini. Saya sampai geleng-geleng. Kok bisa ya? Orang-orang kreatif ini udah kayak Tuhan. Dari tidak ada bisa diciptakan jadi ada. Iya benar. Jangan, ngapain? Saya sih gak nanggepin omongan orang. Karena firman Tuhan berkata janganlah mengecam seorang pencemooh supaya kamu jangan dibencinya. Anda kalau digosipin orang, don't waste your time. Jangan ladenin. Jangan datengin. Lu ngomong apa? Jangan. Kalau omongan mereka tuh benar tentang kamu, berubahlah. Amin. Anggap itu teguran supaya kita bertobat. Jadi lebih baik. Tapi kalau omongannya gak benar, udah ampuni saja. Ada pepatah Indonesia berkata, biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Yang artinya apa? Omongan orang yang menjelek-jelekan kita tuh gak usah didengar. Izinkan Tuhan yang berperkara sama mereka. Amin. Kita fokus bangun hidup kita aja. Amsal 19 ayat 29 berkata gini. Hukuman bagi si pencemooh tersedia. Bayangin loh. Jadi you don't worry about the mockers. God will deal with them. Anda gak usah bela diri Anda. Gua gak terima, gua diomongin gitu. Itu fitnah. Gak usah. Waste your time. Izinkan Tuhan berperkara sama mereka. Nah, ini ya jemaat ICI. Dengar, biasanya orang yang suka gosip justru tertariknya sama orang yang suka gosip. Jangan heran pencemooh pasti ngumpulnya sama pencemooh. Amsal 17 ayat 4. Orang yang berbuat jahat memperhatikan bibir jahat. Seorang pendusta memberi telinga kepada lidah yang mencelakakan. Kalau Anda bukan tukang gosip, Anda gak tertarik sama omongan tukang gosip. Kalau Anda bukan orang jahat, Anda tidak tertarik duduk ngomong jahat. Kalau Anda bukan orang yang suka korupsi, Anda tidak suka duduk merencanakan korupsi. Bisa ngerti maksud saya? Kemarin saya ketemu orang yang menghampiri kami dan mulai gosip tentang orang, saya langsung pergi. Ngapain ngotor-ngotorin telinga gua? Hati kita ini harus dijaga.
Karena hati kita menentukan hidup kita. Jangan izinkan pikiran-pikiran kotor, omongan-omongan kotor yang gak penting mengotori hati nuranimu yang bersih. Kamu gak perlu tahu urusan orang lain. Ngapain Anda ngomong, ih anaknya bujang lapuk, gak kawin-kawin. Ih anaknya perawan tua, gak nikah-nikah. Anda jangan ngurusin orang lain. Urusin anak Anda sendiri. Jangan sampai Anda ngomongin orang, anakmu sendiri gak laku-laku. Anda jangan ngurusin rumah tangga orang lain. Apakah rumah tangga Anda sudah baik? Jangan pakai mulut kita ngomongin orang tapi gak mau nolongin orang. Mind your own business. Satu-satunya hal yang Tuhan ajarkan ketika kita ngurusin orang lain adalah nolongin mereka. Bukan ngomongin mereka. Amen. Kalau gak mau nolong jangan ngomong, jangan kepo. Orang yang sibuk membangun tidak punya waktu untuk menjatuhkan. Dengar baik, orang yang sibuk membangun tidak punya waktu untuk menjatuhkan. Amen. You cannot do both in one time. Saat Anda pakai hidupmu untuk merusak pekerjaan orang lain, Anda sedang merusak pekerjaanmu sendiri. Kalau Anda mau membangun, Anda berpacu dengan waktu, Anda tahu umurmu. Anda harus menyelesaikan ini. Anda tidak buang ngurusin orang lain. Galatia 6 ayat 4 berkata, baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Ingat, hidup kita itu kita yang tanggung bukan orang lain. Hidup orang lain, hidup orang lain. Mereka yang akan tanggung sendiri. Jangan kepo ngurusin urusan orang. Amen. Perkataan sia-sia adalah dosa di hadapan Allah. Saya akhiri. Kemenangan ditentukan dari banyaknya penasehat yang baik, good counsels. Tapi tidak semua masukan orang perlu kita dengar. Jangan beri telingamu kepada semua orang. Amin. Belum tentu semua masukan itu harus kita terima. Kenapa? Karena belum tentu mereka mengerti kehendak Tuhan bagi kita. Belum tentu mereka mengerti keadaan kita. Belum tentu mereka peduli dan sungguh-sungguh mengasihi kita. Belum tentu saran mereka yang terbaik. Yang terbaik adalah mengerti kehendak Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 21 berkata, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Dengan apa kita mengujinya? Dengan kebenaran firman Tuhan. Beri telingamu pada firman Tuhan. Dengar suara Tuhan. Saya sering dapat masukan dari orang. Kamu sama Jojo tuh harus bisnis. Supaya bisa menghidupi tangan pengharapan. Kamu pergi ke NTT itu kamu lihat dong. Apa yang bisa kamu jual, dia bilang. Saya sampai frustasi. Karena saya ini imamat, bukan rajani. Saya imam, bukan raja. Disuruh bisnis, gue gak bisa. Yang ada gue kasih free. Saya sampai pusing bisnis. Apa? Kami berdua gak punya jiwa bisnis. Divisi bisnis Ici sampai pusing sama kami. Udahlah bantu aja gitu terus. Dengar baik. Kami jualan kaos aja, untungnya habis buat dibagi. Karena kami sering kasih. Nggak bisa kita dengerin semua masukan orang. Belum tentu itu yang terbaik buat kita. Amin. Cari kehendak Allah apa. Orang peduli sama kita ya dia nolong kita. Jangan cuma ngomong aja. Amin. Yang terakhir. Nasihat orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihimu. Itu layak Anda dengar. Tetapi yang sesuai firman Tuhan. Makanya kita mesti uji segala sesuatu dengan firman Tuhan. Saya berdoa Anda berkemenangan. Jangan berperang sembarangan. Tapi kelilingi dirimu dengan orang-orang bijak. Yang bisa memberikan masukan dan nilai yang baik dalam hidupmu. Yang mau menang katakan amin. Kita berdoa, Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu berdoa agar umat-Mu menjadi bijaksana dalam setiap keputusan yang mereka ambil. Kelilingilah mereka dengan orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi mereka. Orang-orang yang bijaksana. Supaya mereka juga tahu bagaimana mereka harus bersikap. Apa keputusan mereka harus buat. Dan bagaimana mereka menentukan langkah mereka.
kiranya roh-Mu sendiri yang menuntun mereka dalam kebenaran firman-Mu. Berikanlah kepekaan kepada umat-Mu untuk mendengarkan suara-Mu. Hamba-Mu menyerahkan mereka semua ke dalam tangan-Mu. Berkatilah mereka, tolonglah mereka ya Tuhan. Peliharalah mereka, jagalah mereka di dalam kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Have a blessed Sunday. God bless you.